Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Gemilang, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, tepatnya Senin 17 Oktober tahun 2022, di studio SMA Negeri 1 Sulang, saya Wahid Rizna Augiska akan menemani Anda sampai beberapa waktu ke depan untuk membahas mengenai gerakan literasi sekolah atau yang biasa kita kenal dengan GLS. GLS sendiri merupakan suatu gerakan inovatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan generasi yang literat. Maka dari itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen pendidikan. Sebelum saya lanjut nih, teman-teman tahu nggak sih apa fungsi dari podcast ini? Baik, aku jelasin ya. Podcast adalah sarana berbagi informasi, pengalaman, dan saling belajar mengenai keahlian dari masing-masing narasumber. Nah, siapa sih narasumber kita pada hari ini? Pada gelaran episode perdana Ngopi Ala, Ngobrol Happy, Anak Semalang, kita hadirkan bintang tamu spesial nih, yaitu Aletheia Raushan Fikra Ukma dari kelas 10-3 yang berhasil menerbitkan buku perdananya pada pertengahan tahun 2022 kemarin. Yuk langsung aja kita ngobrol sama bintang tamunya. Halo Ale, apa kabar? Oke, kabar baik? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, bisa sapa dulu Sobat Gemilang yang ada hari ini. Halo viewers. Halo. Sebelum kita tanya-tanya nih, mungkin bisa deskripsikan atau ceritakan Aletheia ini adalah orang yang seperti apa sih? Nah, seperti apa? Ya, jadi Aletheia ini adalah laki-laki kelahiran Bandung, keturunan Sunda dan Padang. Ayah Padang, Bunda Bandung. Oke. Nah, gitu. Lahir tanggal 18 Oktober 2005. Seumuran berarti ya? Ya, hampir seumuran. Hampir seumuran ya kan, dikarenakan ya kenapa kalau misalkan kalian bertanya tentang kenapa saya dengan umur yang setua itu tapi kalau saya masih kelas 10 gitu kan. Nah, itu karena ya apa namanya, karena sekolah saya pindah-pindah gitu kan. Otomatis ya kalau pindah-pindah kita nggak tahu juga kan dinamika sekolahan di suatu daerah seperti apa, pindah ke daerah sini apakah sekolahnya masih menerima atau enggak, seperti itu. Terus ya saya lahir dalam keluarga yang ya alhamdulillah happy aja gitu. Harmonis ya? Harmonis, alhamdulillah, dengan ayah dan ibu dan bunda yang memiliki 6 anak. Nah, saya anak pertama, jadi saya punya 5 adik ya. Wow, Gitu. Dan 5 itu alhamdulillah sehat. Seperti itu. 5 adik, cewek semua atau cowok semua? 4-nya cewek, ya 4-nya cewek, terus yang bungsu ini, nah yang kelima ini laki. Ibaratnya kayak pembuka dan penutup. Pada Juni kemarin kan Ale berhasil menerbitkan buku yang Ya. berjudul Mengkaji Hari ya. Kalau boleh tahu buku ini menceritakan tentang apa sih? Jadi Mengkaji Hari itu menceritakan tentang apa ya, keseharian saya atau perlu apa namanya? Kalau misalkan boleh Perjalanan dibilang hidup? sih, iya, arsip kehidupan. Kehidupan saya di pondok pesantren. Itu kayak lebih kemana ya, lebih ke arsip aja yang dibukukan gitu, sehingga ada niatan kayak misalkan emang dirancang dari awalnya, wah ini jadi buku, ini jadi buku. Jadi kayak emang arsip saya aja yang jadi buku gitu yang udah ada, dan arsip itu saya tulis bukan niatan untuk jadi buku tapi hanya sekedar melepas rasa gabut aja gitu. Melepas rasa gabut, rasa bosan ya. Itu tentang lika-liku kehidupan suka dukanya. Iya, suka dukanya dari pesantren saya yang satu ke pesantren yang lain, terus di pesantren yang ini apa aja sih pengalaman yang bisa didapat gitu, pelajaran apa aja, terus ketemu orang kayak gimana, terus cara menghadapinya gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan juga gimana proses dibalik keberhasilan Ale sampai berhasil menerbitkan buku Mengkaji Hari. Prosesnya Perjalanan dibalik itu. dan balik itu ya seperti yang saya katakan tadi kan, karena saya menuliskannya karena gabut ya kan, karena gabut otomatis waktu luang saya banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan waktu luang banyak, gabut, dan dipakai untuk menulis, jadinya ya naskah yang ditulis juga otomatis banyak. Langsung dilirik sama penerbit. Nggak gitu. Itu gimana ya? Saya tuh kan nulis ya semacam diary lah kan, catatan harian. Nah, itu ada ustazah, ada pengasuh yang pengasuh pengampu pelajaran literasi di pondok saya itu kayak melirik buku saya, melirik tulisan saya. Nah,
ya iseng baca tuh nggak izin bukan nggak izin dulu malah Langsung dibaca langsung juga gitu. buka ya itu sisi di kelas dibuka, saya lagi ngobrol saya nggak tahu, tiba-tiba pas pulang sekolah bilang, mas nanti saya pinjam buku ya, saya baca sama ustaznya. Kamu izinin waktu itu? Iya, saya izin. Soalnya kan ya namanya ustazah kan kayak kalau ditolak ya nggak enak banget biasanya. Udah, akhirnya saya izinkan dibaca, yang udah berhari-hari nggak kembali. Nah, itu ya di situ pas dikembalikan ustaznya bilang, wah mas itu tuh datang tuh waktu itu kan posisinya udah suami istri tuh datang itu datang ke asrama saya bilang, mas ini kan naik di terbitin, Kamu punya potensi ya gitu. udah saya nonton oke terus terbitkan, nulis tambah beberapa lagi edit soal editing lagi jadi Semenjak itu langsung rutin menulis buku terus. Maksudnya menulis cerita, puisi, cerita. iya kalau semenjak itu rutin soalnya ya namanya apa ya mbak kecanduan gitu. Oke, kecanduan nulis ya. Kecanduan nggak lulus nggak afdol gitu akhirnya itu. Kata-kata di buku mengkaji hari ini kan indah sekali ya. Kalau boleh tahu dari mana kamu dapat pembendaharaan kata-kata itu? Kenapa ketawa? Terima kasih untuk Mas Wildan sebelumnya sudah merekomendasikan web Lektur ID ke saya. Jadi web Lektur ID itu berisikan apa ya mbak? Sinonim itu loh mbak. Sinonim kata-kata yang yang Kosa-kosa kata gitu ya, kayak Iya. kamus gitu. Iya, kamus itu kayak karena nih masukin buku bisa modif gitu kan. Yang awalnya apa namanya pemilihan katanya diksinya boring gitu kan, terus kalau misalkan dengan memanfaatkan web itu saya jadi dapat kata-kata baru gitu kan yang ya artinya sebenarnya sama aja sih. Tapi lebih indah Ya ya. lebih puitis. Berarti dari web tadi. Dari web. Atau ada juga dari baca-baca buku inspirasinya. Baca buku. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan saya suka baca buku ya, aslinya ya saya baca buku cuman karena saya tuh orang yang tipe kalau di depan buku tuh gampang ngantuk gitu kan. Bosen ya. Iya, enggak bosan tuh sih cuma ya nggak kuat aja gitu, matanya tidak kuat depan buku itu kan ya. Jadi saya cuma baca buku beberapa aja sih gitu kan. Tapi ya dari beberapa buku itu ya saya jadi bisa mengenal apa namanya sistem alurnya gimana gitu kan, plotnya gimana, pasnya apa, adegan-adegan itu bahkan tuh apa aja itu dari buku, dari novel. Lalu apa yang membuat kamu tertarik nih sama bidang sastra? Apa kamu ada seorang role model yang jadi inspirasi kamu untuk menulis? Ya sebenarnya kalau untuk role model sendiri itu nggak ada sih. Berarti memang dari diri sendiri ya? Iya. Soalnya kan emang apa ya, udah jadi sistem sekolah saya yang sekarang ini. Ya, jadi itu setiap santrinya itu ditargetkan untuk bisa berwirausaha dan berliterasi gitu kan. Berliterasi itu ya banyak caranya, nggak cuma membaca dan menulis tapi juga apa namanya ada memahami tafsir sendiri gitu kan, memahami Al-Quran yang namanya itu I'rabul Quran, yaitu pelajaran yang menggunakan logika, otomatis apa namanya ya literasi juga kan, jatuhnya ke literasi juga ya gitu. Selain membaca, menulis, Ale punya hobi lainkah di bidang olahraga mungkin, atau seni lukis, atau lainnya? Untuk hobi lain sih ada, membaca jadi hobi enggak juga gitu kan, cuma kalau lagi gabut baca ya artikel, tepatnya baca artikel daripada baca novel ya. Terus kalau untuk olahraga tuh nggak ada. Nggak ada, tapi ya palingan ya workout dikit lah di luar ya kan, di luar kan. Tapi kalau yang ditekuni banget sampai jadi Ya, suatu hobi itu enggak ada. Oke. Iya. Oke, kalau boleh tahu sampai saat ini sudah ada berapa buku yang Ale buat? Buku ya untuk sejauh ini ya masih 2 buku, cuman yang satu buku terakhir ini masih proses penerbitan ya, layoutnya udah dibikin sih, cuman ya Coming soon ya. Oke. Kalau naskahnya udah berapa banyak? Dalam satu buku itu biasanya ada berapa naskah? Oh, kalau yang satu buku biasanya ya buku yang pertama ini ada 47 naskah. Kalau yang buku kedua ini mungkin 30-an. Tapi apa namanya untuk total naskah yang saya tulis selama ini Mbak, yang saya upload di media juga ada. Bedanya itu 100 naskah.
100 naskah. Itu kumpulan dari cerpen maupun puisi. Iya, itu kebetulan cerpen maupun puisi. Ada juga beberapa opini. Tepuk tangan dulu. Ya. Biasanya kalau menulis cerpen atau puisi itu tema yang diangkat tentang apa? Tema yang diangkat sendiri itu random nggak? Iya, random. Apa aja tentang apa? Kisah cinta mungkin? Enggak. Iya berarti iya. Hah? Iya. Ya ada beberapa. Jadi justru itu jadi best part di buku saya itu kisah cinta gitu kan, menurut saya. Cuman ya sekalian tuh saya sedikit apa ya, mengkritisi cinta-cinta remaja yang sekarang gitu Pak. Yang lebih kayak loh masih umur SMP udah mikir masa depan gini, udah mikir cara menyelesaikan masalah percintaan, hubungannya tuh apa gitu kan. Kayak aduh astagfirullah lebay banget gitu. Sama aja kayak menabung dosa gitu kan. Dan saya tuh itu ada beberapa puisi saya yang justru itu apa namanya kritisi atau apa ya kayak melakukan sebuah apa namanya bukan satir sih atau apa ya atau penyindiran terhadap remaja-remaja yang ya apa namanya menganggap cinta itu demikian. Selain kisah cinta biasanya bahas tentang apa? Kenapa? Kan itu random Mbak. Ya mungkin tentang kehidupan. Oh iya mesti Hakikat kehidupan Iya. apalah. Iya kan ada juga step by step gitu kan. Step by step apa? Terus step by step kayak tutorial gitu kan caranya. Itu saya tuh menemukan apa ya nggak menemukan setiap saya menemukan sebuah apa implementasi apa kontemplasi ya perenungan gitu kan. Kok setiap saya ngaca tuh sih saya tuh mikir gitu loh. Ini orang yang mukanya kayak gini tuh udah bener belum sih ya? Dan ini tuh muka kayak gini tuh orang lain tuh enak gak sih mandang muka kayak gini? Okay. Kalau setiap saya ngaca tuh kayak gitu, itu otomatis saya juga ada tulisan saya yang memuat tentang itu. Kayak tentang Kan Ustadz Abdul Aziz pernah bilang orang yang tidak bisa menulis itu adalah orang yang tidak pernah jatuh cinta secara serius. Kamu bisa menulis berarti kamu pernah jatuh cinta secara serius. Iya. Betul kan? Betul. Jawab jujur, berarti betul. Betul Dan ya. terinspirasi Betul. dari situ juga untuk menulis hal itu. Pernah terinspirasi dari kisah sendiri. Kalau misalkan ya awal asal usul saya menulis itu ya bukan dari cinta, tapi justru kayak jujur emang benar kata Ustaz Aziz itu kalau cinta itu memperkuat rasa tulisannya ya, memperkuat maknanya itu benar. Kepada itu kayak gitu. Emang kita tuh nulis ya memang berdasarkan isi hati kita yang paling dalam gitu. Itu ya. Jadi faktor yang bagusnya tulisan juga sih cinta itu. Biasanya kalau lagi sakit hati atau enggak lagi jatuh cinta, otaknya lancar kan kalau nulis. Iya, jelas pasti. Kalau boleh tahu nih, bisa share tips and trick untuk sobat gemilang yang lagi nonton dan baru memulai untuk menulis, gimana sih biar bisa jadi kayak Ali sekarang ini? Malah saya berharapnya nggak kayak saya gitu kan, melampaui saya gitu. Oke, bagus ya. Lebih dari Ali yang sekarang. Harus berarti, iya. Itu ya kalau misalkan masih pemula nih dan ada minat menulis di sana ya, pertama yang harus kalian lakukan itu ya membaca gitu. Karena dengan membaca tuh kalian paham sistem alur itu bagaimana, sistem cerita itu bagaimana, dan struktur-struktur yang ada dalam cerita itu bagaimana. Ya, juga dengan menulis itu kalian malah apa ya? Tidak langsung menambah wawasan kalian tentang tentang masalah-masalah tertentu kan. Misalnya contoh di buku Trelia itu banyak yang apa ya seperti kasus-kasus sosial ya kan, kayak meledaknya populasi manusia di buku Hujan, dan itu ya di situ dirindu kan maraknya bajak laut zaman dahulu, terus sama sejarahnya Adolf Hitler kalah perang ya. Nah, iya itu kalian bisa menambah wawasan dan menjadi referensi kalian untuk menulis. Jadi banyak-banyak baca buku itu jadi salah satu referensi Iya. untuk menulis itu tadi ya. Paling efektif itu membaca. Oke, sebagai orang yang berkecimpung di ranah sastra, seberapa pentingkah literasi menurut Ali? Menurut saya sendiri, Ya. saya pribadi itu literasi itu ya salah satu hal terpenting ya di kehidupan itu literasi, jujur. Apalagi di lingkungan sekolah ya. Karena kan sebenarnya tujuan utama dari literasi itu adalah membentuk struktur berpikir ya kan. Jadi lebih paham lah apa itu kausalitas, apa itu sebab akibat. Kan jadi dengan itu ya otomatis kayak cara berpikir kita itu terlatih makin dewasa kayak gitu kan. Dibilang kan
tahu apa, bisa membedakan mana yang benar mana yang belum. Lebih kritis ya. Lebih kritis juga. Apalagi contohnya itu bisa kita aplikasikan dalam belajar. Kan kalau dalam pembelajaran itu mesti kan kita disajikan kayak teori-teori dan rumus-rumus yang bahkan apa ya, kita hafalkan tuh seperti mantra gitu loh. Ini apa sih maksudnya, kita tuh cuma ngafalin tapi kita nggak paham. Nah gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian dengan ada literasi ini, kalian tuh bisa mengkritisi itu lebih jauh. Kok bisa ini sih, kenapa yang dapatnya bisa segini sih gitu. Nah jadi itu. Berarti memang sangat penting sekali ya literasi ini. Iya. Menurut pandangan Ale nih, Iya. bagaimana kondisi budaya literasi di kalangan siswa SMA Negeri 1 Sulang saat ini? Saat ini, kalau untuk saat ini ya perlu dipertajam lagi menurut saya, Tingkatkan lagi. Ya. Soalnya saya tuh melihat ya, terutama di lingkungan saya sendiri, di kelas saya sendiri ya memang rata-rata anak-anak pintar itu ya anak-anak yang bukan maksud tuh ya anak-anak yang dianggap pintar oleh gurunya, itu ya anak-anak yang bisa menghafal persis seperti apa yang ada di buku. Jawabannya persis banget kan. Udah itu paten, belum ada jawaban lain. Karena kan kalau misalkan di kita kan kita bisa saja kayak apa memodifikasi, iya improve apa bahasanya, yang penting masuk akal. Misalnya masih dalam satu tema, satu pembahasan itu tepat, tapi nyatanya ya yang dipandang pintar itu yang bisa ngafal itu, yang memiliki kecerdasan memorial doang. Terutama ya banyak sih teman saya yang lebih unggul gitu kan, terutama apa ya, oh ya satu juga agak heran pas nilai pas lihat peringkat penerimaan siswa SMA Negeri 1 Sulang yang dia tuh masuk jalur prestasi, terutama yang atas. Nah itu mereka malah menurut saya literasinya kurang. Tidak relevan dengan nilai. Iya, tidak relevan ya. Bahkan terutama itu tuh ketahuan pas proyek kemarin. Saya itu kan ada teman saya juga, salah satu teman yang pintar misalkan, tapi pintar malah di atas saya, misalkan di tingkatan masuk ke sini tingkat penerimaan jalur prestasi kemarin, dia tuh mereka tuh di atas saya. Tapi pas masuk ke proyek B5 yang di sana tuh ada forum diskusinya, mereka tuh diem kayak nggak bisa ngomong, realitanya tidak sesuai ya, kita tidak tahu ya kan, jawabnya cuma nggak tahu ya, maksudnya apa sih gitu, saya nggak paham gitu. Ada ketahuan nih mereka tuh cara belajar mereka masih salah. Berarti intinya masih harus perlu ditingkatkan lagi Iya, ya ke depan. perlu ada literasi sih mas. Kalau menurut Ale sendiri, apakah GLS ini adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sulang? Ya, GLS ini ya masuk yang paling efektif lah menurut saya untuk menggerakkan. Tapi ya perlu beberapa modifikasi lah, cara-caranya juga lebih ditingkatkan lagi ya bagaimanapun cara menyusun program kerja GLS ini tuh agar dapat menarik minat siswa-siswa itu lebih tinggi ya, seperti itu Mbak. Oke. Lalu nih, bagaimana menurut kamu strategi yang tepat agar penyerapan literasi di SMA Negeri 1 Sulang ini dapat dikatakan berhasil? Karena target meliterasi semua orang itu kan tentu bukan pekerjaan yang mudah kan, tentunya susah. Banget. Ya. Kalau menurut saya itu kita kita targetkan pada sesuatu yang mereka sering lihat gitu, sering buka untuk HP ya. Soalnya dengan kita menyusun program dan menggunakan alat yang sering mereka pakai, itu otomatis ya mereka juga gampang terintegrasi lah dengan itu ya kan, dengan program kita juga otomatis ya HP dengan cara ya mungkin menurut saya itu yang menarik itu, apalagi dengan kondisi sosial ya SMA 1 Sulang yang rata-rata ya dalam latar belakang atau background keluarga yang demikian. Nah itu tuh harus diberi embel-embelan uang, misalkan baca sekian dapat sekian. Tapi kan seiring waktu juga kalau misalkan sering baca itu bukan cuma duit lagi, malah mereka tuh ada minat sendiri gitu, sendiri buat baca dan jadi suatu kebiasaan. Ya, suatu kebiasaan ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan atau proyek yang ingin Ale capai ke depannya terkait bidang literasi ini? Jadi saya memiliki target SMA ini saya harus menulis minimal 50 buku. 50 buku?
Wow, itu banyak sekali. Iya, dengan target itu ya minimal saya bisa ya, namun bisa target saya itu ya, target sampingannya itu dari menulis itu adalah saya bisa menyekolahkan diri saya tanpa adanya bantuan dana dari orang tua. Oh, hebat Itu. Selama 3 tahun Ya. punya rencana menerbitkan 50 buku. Iya. Oke, keren. Oke. Oke, mungkin jika berkenan Ale bisa membacakan satu bait lah atau satu karya dari buku Mengkaji hari ini. Oke. Ini beberapa kata aja ya, beberapa kalimat nih. Dan itu jadi salah satu best part saya di buku ini. Teruntuk indah menjauh di sana. Teruskan perjuanganmu hingga kau tak butuh pelana di atas tungganganmu. Hingga angkasa menyaksikan perkasanya kehegemonianmu. Hingga boleh kau melenyapkan senyummu dalam relung hatiku. Kau dan putra adalah masa kecilku yang bahagia. Tak usah pikirkan hubungan apa yang pernah kita bangun bersama. Jika itu hanya menunda potensimu dalam merajut cintanya. Pada intinya, jangan kalah dengan dunia. Oke, tepuk tangan ya. Indah sekali ya kata-katanya, sesuai sama namanya, indah. Oke. Oh ya, untuk link penjualan ini nanti saya spill di bawah ya. Jangan lupa dibeli ya guys. Oke. Oke, luar biasa sekali tamu kita pada hari ini. Terima kasih Ale atas ilmu dan informasinya yang dibagikan ke Sobat Gemilang. Jadi pengertian literasi sekolah sendiri dalam konteks GLS bukan hanya kemampuan untuk membaca maupun menulis, tetapi juga kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan secara cerdas melalui berbagai aktivitas ya, seperti tadi berbicara di depan umum, penerapannya dalam di sekolah, di pelajaran sekolah, dan lain-lain. Baik, sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Selamat bertemu kembali di Ngopi Alam. Ngobrol happy, anak sekolah di episode selanjutnya. Saya Wahyu Trisna Ugiska, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam literasi.